师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，全愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨祈上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人的开示，感恩弟子法相，感恩karuna世界sudah membacakan pelimpahan jasa dan juga sudah memberi penghormatan bersama. 感恩大家早上好。Ya, hari ini kita masih dalam Sanubaritu ya. Kita sama-sama menyimak kembali sutra ini adalah Papi Busui ya. Kita tadi sama-sama mendengar Dharma bagaikan air ya. Nah, ini judul hari ini adalah kesombongan membawa kegagalan. Ini kita semua juga semakin kita mendalami Dharma, kita juga bisa merasakan ya, sedikit saja kesombongan kita timbul, maka kita akan mendapatkan penderitaan yang sangat mendalam ya. Dan Sejong Suci yang sudah memberi terjemahan yang sangat bagus ya kepada kita semua. Kita sama-sama simak intisari. Sebelumnya hari ini Bini Suci bersama saya, kita sama-sama mengajak Sejong Suci untuk berbagi di pagi hari ini, berdana Dharma di pagi hari ini. Silakan Bini Suci untuk sapa Sejong Suci. Apakah Bini Suci masih belum? Oke. Kita sebelum mulai kita sama-sama doa bersama untuk korban ya, para korban dan juga Sejong Suci yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa di Hualien. Silakan kita sama-sama doa bersama terlebih dahulu sebelum kita mulai.
Kita sama-sama berdoa semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Yang melihat bencana sekarang datang bertubi-tubi ya, jadi kita juga harus benar-benar bisa menjaga batin kita dengan baik. Dan kita baru tahu saja juga tanggal 23 ya, kemarin hari Selasa ya, juga ada gempa lagi di Hualien. Semoga semuanya eh, baik ya, berjalan. Semoga semuanya tidak ada lagi yang eh, bertambahnya korban dan juga semoga semuanya baik adanya. Ya, hari ini kita mulai ya dengan topik hari ini kesombongan yang membawa kegagalan. Hui Mei Sijie yang bisa sapa dulu sebelum kita mulai membacakan intisari. Ya, tadi sudah sapa ya. Sudah Kan, sapa? ya. Selamat pagi Sejak Sece, kita mulai ya. Sylvia Sece mulai dulu. Oke, kan. Oh ya, mungkin tadi sedikit signal ya mungkin. Iya, iya. Ini Sejie. Kita sama-sama mulai dulu. Kita lihat poin pertama dari intisari hari ini. Ya, dimulai dengan catatan tangan, lengah di masa muda dan bersikap sombong, tamak akan kekayaan, kesenangan, dan kecantikan. Dengan adanya ketamakan dan kemelekatan timbullah noda batin. Nah, ini lengah di masa muda ya, dan bersikap sombong. Ya, ini juga mungkin tanpa sadar juga ya, kita dulu masih muda, kita tahu sedikit, kita merasa kita sudah tahu banyak ya, ternyata kita masih belum tahu apa-apa sebenarnya. Dan juga inilah benar-benar harus ya cingti ya, seperti sama harus harus kita waspada ya, mawas diri terus dalam setiap saat. Oke, kita lihat poin berikut. Pikiran adalah pelopor segalanya. Jika pikiran kita tidak dijaga dengan baik sehingga menjadi tak terkendali, maka akan sulit untuk meluruskannya kembali. Sebagai manusia, sungguh tidaklah mudah untuk dapat bertemu ajaran Buddha. Setelah bertemu ajaran Buddha, apakah kita dapat menjalankan disiplin moral, menjalankan ajaran Buddha, dan berjalan langkah demi langkah dalam hidup sesuai dengan cara yang diajarkan Buddha? Ajaran Buddha sesungguhnya dapat menjaga kemurnian hakikat diri kita. Sewaktu timbul noda, maka pada saat itu juga kita harus segera membersihkannya. Keseharian manusia tak dapat lepas dari air. Demikian pula halnya jiwa kebijaksanaan. Air Dharma senantiasa dibutuhkan untuk membersihkan hati manusia awam dari segala kegelapan dan noda batin dan menjaga kemurnian hakikat dirinya. Jadi kita sama-sama simak ya intisari hari ini. Yang pertama, pikirannya memang kita tahu ya ichie wei xin zhao, yang sering ada istilah seperti ichie wei xin zhao, yaitu segalanya adalah pikiran ya, pelopor segalanya, dan juga menjadi salah satu ya niat kita, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi uh, 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 sesuatu yang bisa bertindak baik atau tidak baik. Jadi pikiran ini harus benar-benar kita tahu hao ini sing. Jadi ini juga salah satu yang kita harus ya tahu, bahwa air Dharma, Papirusu, yang kita tahu setiap kita sendiri saja tanpa air kita sudah merasa tidak tidak biasa ya, tidak masih terasa menderita ya kalau tidak ada air. Dan juga kita setiap pagi bangun kita juga sudah pertama yang kita cari adalah air. Jadi air ini sangat penting ya, tanpa air manusia itu tidak bisa hidup ya. Jadi seperti kita juga jiwa kebijaksanaan kita, tanpa ajaran Dharma kita tidak bisa hidup dengan penuh arah yang baik ya. Jadi
Inilah air dharma senantiasa dibutuhkan untuk membersihkan hati dan pikiran kita. Oke, next kita lihat poin kedua. Dalam menjaga kemurnian hakikat diri manusia, dasarnya adalah sikap bakti pada orang tua. Maka berbakti adalah dasar dari segala kebajikan. Orang tua bagaikan Buddha yang ada di rumah. Sebagai umat Buddha, kita harus menghormati Buddha, dan di rumah kita harus menghormati orang tua. Jika kita ingin berbakti kepada orang tua, kita harus patuh serta dapat merawat dan mendampingi mereka. Jika masih ada kesempatan terhadap orang tua yang bagaikan Buddha hidup, kita harus sungguh-sungguh hormat dan berbakti. Jika tiada lagi kesempatan, kita dapat menganggap para lansia sebagai orang tua kita. Orang-orang yang sebaya dengan kita hendaknya kita anggap sebagai saudara sendiri. Hati yang melihat semua orang sebagai keluarga merupakan hati bodhisattva. Kita harus segera bersumbangsi. Jadi berbakti pada orang tua merupakan kewajiban utama kita sebagai manusia. Dan juga bagi praktisi Buddhis, ini adalah jalan mencari kembali hakikat sejati. Nah, ini berbakti pada orang tua. Kita juga udah tahu ya bahwa kata perenungan Master yang dua hal di dunia ini tidak boleh ditunda, yaitu singsan, singxiao, ya berbakti dan melakukan kebajikan. Ya, berbakti dengan orang tua, kita tahu juga di ajaran Buddha ini ada 3 tingkat. Ya, tingkat pertama kita bisa membeli hadiah pada orang tua, membuat dia bahagia. Kemudian tingkat yang kedua kita bisa membuat sesuatu hal yang bisa membanggakan orang tua, dan tingkat yang ketiga kita bisa mengajak orang tua sama-sama berjalan di jalan bodhisattva. Ini 3 tingkat ini ya. Yang kedua ini saya yakin semuanya di sini ya Sesiong Seje sudah berbakti pada orang tua, yaitu kita menggunakan tubuh kita yang sehat ini, kita melakukan hal-hal yang baik yang kita bisa membuat orang tua kita tidak khawatir bahwa kita tidak salah arah, kita sudah benar di jalan yang benar, hidup yang sesuai dengan arah tujuan kita. Nah, ini juga salah satu berbakti yang saya dapat dari ajaran Master, ada 3 tingkat ya. Kemudian juga ini kita melihat ya bahwa kita harus ya menjadi orang yang bisa menganggap ya bahwa semua orang tua yang ada di dunia ini adalah orang tua kita juga. Kita melihat semua anak-anak di dunia ini adalah anak-anak kita juga. Maka di dunia suci ini kita ada sebuah lagu satu keluarga, Woman Tongsi Ijar. Oke, ini poin kedua, nanti kita sama-sama bahas kembali. Next, kita lihat poin ketiga, Hui Mei Sijie, silakan. Karena Sylvia Sijie, ya poin ketiga, kita sambung. Dengan adanya kesombongan, seseorang akan bersikap congkak. Jika kita adalah orang yang congkak, di kemudian hari kita akan mengalami kegagalan. Ini bagaikan neraka di alam manusia. Kita tak akan bahagia, sangat menderita. Sebagai manusia, kita tak boleh sombong. Kesombongan membuat orang lengah. Keangkuhan berarti kecongkakan. Dalam kehidupan, kesombongan dan keangkuhan sungguh membawa kerugian yang amat besar. Kita harus mengecilkan diri agar bisa masuk ke dalam lubuk hati semua orang. Jika kita ingin mendapat tempat di dalam hati orang lain, kita harus bersikap membumi. Tiada yang perlu dibanggakan atau disombongkan. Kesombongan membawa kegagalan. Karenanya, kita harus senantiasa mawas diri dan mengecilkan ego agar dapat tempat di hati orang lain. Ya, ini ya sangat penting ya. Jadi Master di sini sudah mentitik beratkan ya kesombongan ini ya. Jadi bukannya membawa kebahagiaan, marah membawa kerugian pada diri kita ya. Kita kalau memiliki
kesombongan, seseorang itu akan bersikap cangka, yaitu fangyi. Fangyi itu kita sudah tidak melihat ya, orang sering suka merendahkan orang, itulah ya kesombongan, menganggap diri sendiri adalah yang paling baik dari semua orang ya. Jadi kita akan lebih besar ya pikir dirinya, jadi lebih cakep atau lebih pintar, itu semua juga ya kesombongan, atau lebih kaya ya. Jadi tidak melihat ya orang dalam bahasa Mandarin ya. Jadi sebenarnya Master mengajak kita ya, kita harus merendahkan diri ya. Jadi kita di ajaran Buddha kita harus cie hao yen ya. Kalau kita penuh dengan kesombongan, orang akan menjauh dari diri kita ya. Jadi itu juga membawa kerugian ya. Jadi akhirnya ya, Kopao akhirnya juga sangat menderita karena dijauhi orang atau dijauhi keluarga ya, sangat keluarga juga. Jadi ini memang membawa kerugian. Jadi kita harus selalu mawas. Jadi di sini Master juga memberitahu kita bahwa kita harus senantiasa ya mengkecilkan ego kita supaya kita dapat tempat di hati orang, di mana kita berada semua orang juga welcome kita ya. Kalau kita sombong, kemana kita pergi juga orang tidak welcome ya. Jadi itu juga kerugian yang besar. Jadi itulah harus kita pelajari. Jadi tentunya kita gimana mengecilkan diri, kita juga harus belajar melepaskan keegoan kita. Jadi merendah hati, terus bisa bergabung ya, bisa bersama, dan di hati setiap orang ada kita ya. Jadi gimana kita cara ya ya menjalin jodoh baik ya, tentunya kita harus sering bersumbangsi tanpa pamrih, itu juga satu ya. Jadi merendahkan hati, merendahkan ego kita. Jadi jangan ada ego. Jadi kalau ada ego, tadi sini juga bisa berkata kita akan bersikap congkak ya. Oke, kita lihat poin ketiga. Keempat. Ya. Oke. Nah, karena kekayaan, kesenangan dan kecantikan muncul ketamakan dan kemelekatan di dalam batin. Ada orang merasa bahwa selagi muda dan masih memiliki tenaga adalah waktunya bermain-main. Mereka sungguh bertindak sesuka hati. Nah, orang seperti ini patut kasihani karena ia tidak memahami kebenaran. Karena ia tidak mengerti bahwa hidup manusia sangat rentan dan tidak kekal. Ia tidak memahaminya, ini disebut ketidaktahuan umumnya. Orang yang diliputi ketidaktahuan memiliki ketamakan terhadap kekayaan, kesenangan, dan kecantikan. Menghalalkan segala demi kenikmatan duniawi. Orang seperti ini patut kasihani. Sikap mengejar kenikmatan dan mabuk-mabukan membawa ketidaktenteraman bagi masyarakat, membawa ketidakharmonisan dalam keluarga, bahkan membawa kerugian bagi diri sendiri. Ini adalah yang manusia yang paling bodoh. Benar ya, sesungguhnya sekian lama kita juga lihat bisa keliling di sekeliling kita ya. Jadi sebenarnya sini juga bilang ada kata ya, ketidakkekalan ya, rentang. Jadi ini semua karena hidup ini cuma sementara. Kalau kita sudah belajar dhamma ya, Rengsen Wuchang ya. Kenapa hidup ini? Karena kita tidak bisa selamanya hidup di usianya sampai selama tidak ya. Tentu ada keterbatasan waktunya. Jadi sesuai karma kita ya. Jadi kita juga tidak bisa kendali kita mau hidup
sampai kapan? 明天先到还是无常 ya. Jadi kita tidak tahu besok datang dulu atau ketidakkekalan datang. Seperti di Hualien ya, tiba-tiba gempa kita juga tidak tahu. Jadi itulah Master selalu bilang kongye ya, karma kolektif. Jadi kita harus menjaga sikap kita ya, kita patuh pada ajaran, berada di jalan yang benar. Kita harus memahami prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran itulah di mana kita harus tahu hidup itu adalah menderita dan hidup itu adalah sementara. Jadi kekayaan, harta dan kesenangan, kecantikan itu juga tidak kekal ya. Itu juga boleh disebut senwaiu ya. Harta sementara kita ya, bukan milik selamanya ya. Yang penting kita harus jaga jiwa kebijaksanaan. Tadi Master juga ada mungkin lagi jiwa kebijaksanaan dijaga dengan bersih dan murni. Di mana kita mau menjaganya, tentu kita perlu aidama. Aidama bisa menyucikan batin, kotoran batin kita ya. Jadi itu sangat penting. Setelah mendengar dhamma, kita apakah praktek dalam kehidupan menjalankan sesuai yang diajarkan, yaitu sangat penting. Jadi nah, kalau kita orang yang sering penuh dengan ketidaktahuan, maka ketamakan terhadap kekayaan. Jadi dia akan menimbulkan ya kehalaan dari segala, seperti tidak mematuhi kehidupannya dari keluarga kecil ya, seorang suami atau seorang istri, di mana kita menjalankan hidup dengan jalan yang benar ya. Atau seorang raja, tadi Master juga ungkit ya, cerita banyak ya mengenai raja zaman dulu ya, juga demi kecantikan meise ya, wanita. Jadi mereka demi ya kesenangan-senangan ya, kecantikan wanita atau silir. Jadi inilah membuat jatuhnya tata ya. Jadi ini sangat sering kita dengar. Jadi cuma apakah kita benar-benar ketahuan ini, apakah kita benar-benar memikir kembali atau terapkan dalam kehidupan kita? Jangan seperti ini. Kita harus benar ya hidup itu. Kalau kita hidup di jalan yang benar, tentu akhirnya kita juga kebahagiaannya. Kalau kita pikir hidup kita masih muda, kita masih banyak waktu, nah kita banyak harta, jadi kita boleh buat sesuka. Jadi akhir kita akan terjerumus juga ya dengan penderitaan. Jadi mungkin kita juga tidak tahu, kita akan mengalami lahir juga bisa sakit ya, juga bisa tua, bisa mati. Jadi kalau kita sudah tahu kebenaran ini, kita tentu akan menghargai hidup itu. Nilai hidup itu apa? Kita akan selalu mawas. Itulah yang sangat penting. Jadi kita janganlah menjadi manusia yang paling bodoh yang seperti tadi kita baca ini ya di poin 4 ini ya. Jadi itulah yang sangat kesiani ya Master kata ya. Jadi kita jangan, biarpun kita ada kekayaan atau kita harus sering bersumbangsi tanpa pamrih. Jadi kesenangan atau nikmati hidup ya, atau mabuk-mabuk itu cuma sementara ya. Jadi jangan berada di tempat seperti ini. Jadi ketidakkekalan itu harus kita selalu ingat ya. Jadi kita baru bisa selalu mengarahkan diri ke jalan yang benar. Yang penting kita selalu memiliki aidama ya, menyerap aidama dan mengrealisasi dalam kehidupan kita di jalan yang benar ini. Oke, semua. Kembali ke poin 5 ke Sylvia Secik. Kangen. Kangen Hui Mei Secik. Ya, kita lanjut ke poin 5. Manusia yang diliputi ketidaktahuan, tamak akan kesenangan, harta dan kecantikan, bertindak mengikuti nafsu dan mengejar kenikmatan, mendatangkan lebih banyak penderitaan. Terutama bila terbuai kecantikan. Kita harus tahu bahwa kecantikan wanita dapat menjadi iblis yang menjerumuskan, benar-benar menghancurkan reputasi kita dan mencelakakan kehidupan kita.
Sebagai manusia, seharusnya hanya memiliki seorang istri atau seorang suami. Istri seharusnya menjadi yang tercantik di mata suami. Namun banyak orang tidak menyukai bunga di rumah, malah menginginkan rumput liar di luar. Ini juga merupakan cara hidup sesat yang membawa penderitaan dan karma buruk. Jadi, sikap tamak dan melekat pada kecantikan serta tak mau berubah akan merusak moralitas seseorang, bahkan merusak usaha dan rumah tangganya. Kegagalan dan rusaknya reputasi seseorang sering diakibatkan oleh ruwayan kecantikan wanita. Nah, sudah tadi dijelaskan oleh Hui Mei Sejie ya, sudah disaringkan Hui Mei Sejie tentang kecantikan wanita ya. Memang manusia awam ya, kita semua suka melihat ya rumput di sebelah lebih hijau ya. Selalu bukan hanya pria saja melihat wanita ya, kadang wanita juga bisa melihat ya. Sama sekarang ini tidak ada perbedaan antara wanita dan pria, semua juga suka melihat yang cantik di luar ya, tetapi akan lupa bahwa di sekitar kita juga banyak yang indah dan juga banyak yang cantik ya. Jadi ini juga mengingatkan kita semua bahwa kita harus menghargai apa yang sudah ada di sekitar kita, dan kita juga harus ya melihat sesuatu yang indah di sekitar kita. Sebenarnya ini kembali lagi adalah pikiran adalah pelopor dari segalanya. Kita bisa kita melihat segala sesuatu itu menjadi indah. Nah ini juga nanti kita sama-sama ya poin-poin hari ini boleh kita sama-sama berbagi setelah kita baca intisari hari ini ya. Mungkin yang poin ke-6 sudah yang terakhir, kita sama-sama simak lagi poin ke-6. Intinya, jika manusia dapat merawat keluarga dan menjalankan kewajibannya dengan baik terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, serta kerabat lainnya, jika kita dapat memegang etika antar manusia, maka kita tidak akan jauh dari dharma. Maka para umat berumah tangga harus memegang teguh tata susila dalam keluarga. Jika dapat memegang teguh hal ini dan dapat berbakti dan merupakan awal dari segala kebajikan, kita tidak akan terjerumus ke dalam nafsu dan tak akan menciptakan karma buruk. Segala kebajikan diawali dari berbakti. Ini adalah prinsip utama kehidupan manusia. Bagi para biarawan, biarawati, harusnya senantiasa menjaga hati dengan baik. Semua makhluk merupakan keluarga besar kita. Kita telah masuk ke dalam keluarga Buddha. Keluarga Buddha sangatlah suci. Dalam hati kita janganlah ada Buddha. Karena setiap hari kita berada di tengah ajaran Buddha, kita semua tengah menyelami Dharma. Ajaran Buddha atau ayat Dharma senantiasa membersihkan batin kita. Karenanya dalam hati kita tidak boleh ada setitik pun noda. Sebagai praktisi Buddhis, harap semuanya bersungguh-sungguh. Ya, ini kita tahu bahwa dalam sila kita ya di dunia suci, kita sila ketiga tidak boleh berasusila, dan juga kita ada sila yang ke-8 yaitu kita harus berbakti. Jadi Master bertambahnya 5 sila dari 5 Pancasila tersebut, ada tambahan 5 sila yaitu Master melihat dunia yang penuh kekeruhan dan tidak tahu arah tujuan, maka Master juga bertambah 5 sila yang seiring dengan kehidupan yang menyesuaikan dengan kondisi kehidupan kita sehari-hari. Kan kita sama-sama berbagi ya, kita sama-sama berdana dharma. Setiap dari poin tersebut ya nanti kita bahas bersama. Mungkin ini yang terakhir ya, poin ke-6 kan ada tim penterjemah dan tim intisari yang sudah
memberikan kita intisari pada hari ini. Oke, tadi sudah saya melihat ada present dari Vivi Liang Seje. Silakan Vivi Liang Seje. 感恩恩人开始，感恩师兄师姐，感恩Sylvia dan Hui Mei师姐。Dalam ceramah Master, kesombongan membawa kegagalan. Jiwa kebijaksanaan kita itu harusnya dijaga agar tetap bersih dengan menggunakan air dharma. Dengan kita menjaga kemurnian hakikat diri, air dharma ini juga bisa membersihkan segala kegelapan dan noda batin. Dan berbakti itu adalah dasar dari segala kebajikan. Sebagai umat Buddha, kita harus menghormati Buddha. Di rumah kita harus menghormati orang tua dan berbakti pada orang tua. Karena orang tua itu bagai Buddha hidup. Dengan berbakti pada orang tua, kita harus patuh, dapat merawat, mendampingi, dan memperhatikan mereka. Dan tidak membuat orang tua risau dan cemas. Dan juga berbakti kepada orang tua itu, kita harus bisa menjaga diri sendiri ini dengan baik. Inilah cara kita berterima kasih kepada orang tua. Berbakti pada orang tua merupakan kewajiban utama sebagai manusia. Dan sebagai praktisi Buddha, ini adalah jalan mencari kembali ke hakikat sejati kita. Dan juga ketidaktahuan sikap utama akan kesenangan dan harta dan melekat pada kecantikan wanita ini mengikuti nafsu dan juga mengejar kenikmatan sehingga tidak mau berubah. Dan ini akan merusak usaha dan rumah tangganya, merusak reputasi, mencelakakan kehidupan, dan juga dapat menjadi jeratan iblis yang menjerumuskan. Dan ini cara hidup sesat yang membawa penderitaan dan karma buruk. Banyak raja demi seorang wanita mengorbankan negara, melanggar norma, menyebabkan kejatuhan negaranya. Dan pengusaha yang berlimpah harta juga banyak yang diliputi skandal. Segala kejahatan itu diawali dari nafsu. Kesombongan itu membawa kegagalan dan juga kerugian yang besar, membuat kita tidak akan bahagia. Dengan mengecilkan ego, agar kita mendapat tempat di dalam hati orang lain, kita juga tidak harus sombong. Dengan menyokong dan merawat keluarga juga adalah tanggung jawab kita. Kita hendaknya hati yang melihat semua orang sebagai keluarga, ini juga merupakan hati bodhisattva. 感恩师兄师姐。感恩Vivi Liang Seje. Ada lagi nggak yang mau sharing di sini? Gunawati ya. Silakan Gunawati Seje. Pagi Hui Mei dan Kangen Ya. Sang Rambute. Pagi Susyong Sesemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Tadi ya, Master ya, kita juga semua sudah menyimak ya bersama-sama. Master mengatakan ya, memang ya kita suka menitik beratkan yang namanya berbakti itu harus memberikan orang tua kebutuhan ya, khususnya materi ya.
Kemudian ada orang yang berkelimpahan ya, memberikan uang berlebih ya, terus memberikan rumah yang berlebih ya nggak apa-apa ya. Mereka juga mungkin masing-masing ya mereka menunjukkan rasa baktinya ya. Tapi ya bukan juga seperti itu ya. Harapan orang tua pada umumnya ya itu yang disebut bagaimana kamu bisa berbakti kepada orang tua itu yang penting merawat ya. Terus kita harus bisa merawatnya pada saat mereka mungkin begitu di atas usia 80 ya, 80 lebih itu mulai pikun ya. Padahal kita sih sebagai anak sudah usahakan bagaimana supaya orang tua kita ini tidak pikun ya. Ya tapi ya karena gimana ya? Ya mungkin memang proses kehidupan seperti itu. Halia nanti Sesiung Sekemen juga bisa berbagi ya supaya menambah pengetahuan kita ya bagaimana cara berbakti kita yang benar pada orang tua ya. Jadi ya kalau kita renungkan ya seperti kemarin ya Mulyadi Sesiung mengatakan anak orang tuanya melahirkan 12 orang ya. Wanita 2, laki-laki 10 ya. Nah, mama saya juga melahirkan 12 orang ya. Yang satu meninggal umur 6 tahun, yang 4 itu gugur ya. Karena mama saya tuh karena kita hidup di kampung ya, hidup susah jadi suka manjat ya. Nah, suka naik pakai sepeda kemana-mana tuh ngegoesnya pakai sepeda ya. Jadi kalau kita kadang-kadang ya dulu saya suka merenung ya, wah orang tua saya begitu susah ya kalau kita merenungkan budi jasa orang tua ya memang begitu tak terbalas ya. Mau kita kasih uang berapa banyak pun ya, mau kita kasih rumah yang begitu mewah pun ya tidak akan terbalas budi jasa orang tua kita ya. Nah, kemudian banyak yang mengatakan ya orang tua ya bisa merawat anak 7 atau 12 itu bisa ya. Sendiri ya tanpa bantuan siapa-siapa. Tapi begitu orang tua kita menjelang usia apalagi sudah pikun ya. Itu kita tuh masing-masing sibuk ya anaknya. Kamu ya yang merawat ya, kamu ya yang merawat ya, kamu ya yang merawat ya. Memang sih ya seperti saya ya. Keluarga saya, orang tua saya melahirkan 7 orang anak. Kebetulan Omi Tohut ya, anak orang tua saya ya mungkin memang jalinan jodoh ya semuanya berbakti ya 7-7-nya. Tidak ada yang tidak berbakti dan mama papa saya ya menghidupi 23 orang di kampung ya. Jadi anak OO saya 5 orang, papa saya buka bengkel ya, karyawan 1 orang, kemudian di kampung tuh bengkel juga bengkel sepeda, semen ya. Ya hasilnya juga pokoknya hidup miskin banget deh ya. Ada yang bantu mama saya tuh nyuci ya, apa sih ibu tetangga di kampung begitu ya, bantu-bantu masak gitu. Nah saya pun juga dari umur masih kecil tuh sudah ini ya sudah biasa angkat-angkat beras ya 10 1 karung ya beli itu. Kadang-kadang juga ada hasil dari sawah ya, hasil panen itu kakek saya ya. Jadi ya begitu penghidupan di kampung tuh karena nggak ada uang ya. Makannya juga dari tanam-tanaman itu ya. Ya kita ya bahagia saja gitu menerimanya ya dengan kemiskinan itu ya. Tapi papa saya ingin anaknya nih maju gitu. Jadi yang toko saya yang besar tuh disekolahkan di Jakarta ya dengan minjam uang pakai rentenir ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa bayar nggak apa-apa lah. Nggak usah pikirin oh bunganya besar nggak usah ya karena ingin
anaknya tuh maju ya. Pasti semua orang tua seperti itu ya. Nah, begitu orang 7 anak ini semua merantau ke Jakarta ya. Papa dan mama saya berduaan ya. Kita bisa membayangkan ya, dari 23 orang kemudian tinggal berduaan ya. Itu betapa sepinya ya. Dulu saya juga ikut suami ya, saya ke toko ya. Kadang-kadang saya itu nyempetin diri ya. Saya pulang ke kampung sembunyi-sembunyi waktu ya. Nah, itu juga saya namanya mencuri ya, korupsi ya. Saya korupsi waktu untuk melihat orang tua saya ya. Papa sudah makan. Sudah, tadi makan nasi sama kecap. Oh, mama nggak masak. Enggak katanya. Jadi ya memang orang miskin ya. Ya nggak apa-apa, nasi sama kecap juga bagi mereka tuh nikmat ya. Ya itu, jadi kita ya sebagai orang tua, sebagai anak, cara kita berterima kasih dan berbakti pada orang tua itu ya begitu ya, kita memberikan perhatian ya. Anak 7 orang pun ya dari Jakarta datang bergantian ya. Yang nomor 1 mungkin hari apa, yang nomor 2 pokoknya bergantian. Kita seminggu sekali atau 2 minggu sekali kumpul keluarga ya. Supaya orang tua kita juga senang. Nah, itu ya yang perlu kita lakukan ya, bukan sekedar memberikan materi ya. Itu sepertinya ya bukan tuntutan orang tua kepada anaknya ya. Jadi kita harus bisa memberikan perhatian ya. Kita harus bisa mendampingi ya. Kita bisa merawat ya. Apalagi beliau nanti di usianya yang senja ya, itu sudah mulai pikun ya. Terus kita juga harus bisa mandiri ya, bisa menjaga diri sendiri, karena kecemasan dan kekhawatiran orang tua itu kan kalau anaknya belum bisa mandiri ya, nah itu yang menjadi kecemasan dan kekhawatiran ya. Terus kita juga patuh ya, kita harus berada di jalan yang benar ya. Nah, di situ orang tua pasti nggak akan khawatir lagi ya. Hal-hal yang seperti itu kalau kita bisa melakukan ya, itu sebagai cara tanda bakti kita untuk orang tua kita ya. Nah, kemudian pada saat kebetulan mama saya waktu itu meninggal umur 90 ya, 80 lebih ya. Itu udah mulai pikun ya, pikun, tidak mengenal ini siapa anaknya ya. Ya sudah, kita sih selalu hibur-hibur saja ya, karena kita kan dampingin ya. Mama ini siapa? Siapa ya, lupa. Nanti juga kamu seperti ini kalau tua. Iya ya. Iya ya, semua pasti mengalami hal seperti ini. Ya, sangat beruntung jika kita mudanya sangat susah, hidupnya sangat miskin ya. Begitu tua kita bisa mendapatkan kebahagiaan ya dari anak-anak kita yang sudah kita besarkan ya dengan susah payah ya, melihat anaknya pada sehat ya, dengan tubuhnya yang diberikan sama orang tua bisa berbuat kebaikan ya, bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain ya. Itu adalah suatu kebahagiaan bagi orang tua kita ya. Maka dari itu ya tidak ada hal ya yang dikatakan terlambat jika orang tua kita tidak ada, tapi kita melihat lansia dimanapun kita berada ya, kata Master, itu kita menganggap sebagai orang tua kita ya. Itulah ya, jika kita ingin melakukan kebajikan ya, berbakti dan berbuat kebajikan yang tidak boleh ditunda ya. Itu saja ya Wimei Sece ya yang bisa saya sampaikan. Kanen ya Wimei dan Sylvia Sece. Kanen Sesiro Sece. Kanan Gunawati Sece. Ya, Benar ya. Benar benar. ya Sylvia Sece. Ya, memang Orang tua benar. ya, berbakti adalah dasar dari segala kebajikan ya. Ya, Sylvia juga seperti adalah seorang anak yang sangat berbakti juga loh. ya kewajiban kita semua ya, Sece.
Ya, di kata perenungan Master juga saya mendapatkan banyak juga tentang berbakti ya. 对父母尽孝是人生最大的福气. Jadi kalau kita benar-benar bisa berbakti, inilah orang kehidupan kita yang penuh berkah ya. Juga kita harus zeun, kita tahu bersyukur nanti bulan 5 ya, Mei ini tanggal 12 Mei ini kita sudah tahu bahwa Hari Ibu ya. Juga Liburan. kita pauen kepada Buddha ya, kepada orang tua kita dan juga kepada semua makhluk hidup seperti orang tua sekitar, anak-anak, semua orang, semua makhluk hidup termasuk juga hewan ya, semua ini kita berbakti. Nah, ada yang bertanya gimana kita bisa berbakti pada orang tua ya. 为人子女者, jadi bagaimana ya kita berbakti pada orang tua. Jadi kita harus dengan tadi yang kita sudah sama-sama mendengar ya sharing dari Gunawati, jadi kita berbuat baik ya, kita memberi manfaat pada diri kita sendiri dan juga bisa memberi manfaat pada orang lain, dan kita juga harus ceai, kita tahu ya, kita menjaga kondisi kita badan yang sehat, kita tidak membuat orang tua khawatir, itulah berbakti ya. 孝顺就是不让父母担心ya. Ini ada yang raise hand. Ada dari Palembang. Ada dua ya. Silakan. Satu Alex Salim. Yang Elita Palembang Sece dulu ya. Ya. Elita Sece, silakan. Cảm ơn Giang Ren, cảm ơn Sece Sylvie, cảm ơn Sece. Selamat pagi Sece semuanya. Kedengeran nggak Sece suara saya? Ya, kedengaran. Kedengeran. Materi Sinfasi yang hari ini sangat menarik ya, sangat bagus. Ini ada sharing sedikit tentang kesombongan membawa kegagalan ya Sece ya. Kebetulan saya pernah dapat berkah bawain materi ini Sece, jadi bisa sedikit berbagi ya. Kesombongan membawa kegagalan ini saya terjadi di keluarga saya Sece. Saya kan punya 6 bersaudara ya Sece ya. 1 kakak paling tua dan saya paling kecil ya, saya ceritain ini ya. Pernah berselisih paham Sece. Jadi saya itu merasa sombong memang ya, ego saya tinggi. Tadi kan di goretan tangan Master kan mengatakan bahwa kita untuk mengikis kesombongan itu kita dengan merendahkan hati ya, mengecilkan ego. Tadinya Sece, sebelum saya aktif di Seci ya, saya itu benar-benar keras kepala. Saya merasa saya benar Sece. Perselisihan itu saya menganggap diri saya benar. Saya tidak mau, walaupun saya kecil, saya tidak mau menegur dia balik duluan atau gimana. Jadi itu yang dikatakan Seci Gunawati ya tadi ya, mencuri waktu, menjenguk orang tua ya, karena kesibukan saya sebagai jualan ya, terus keluarga juga. Jadi seminggu sekali saya itu harus luangkan waktu ke mama saya. Jadi setiap kali saya datang ke rumah mama, kalau ada dia, saya langsung pulang. Saya tidak mau Sece melihat dia. Bersyukur ya Sece, saya aktif di Seci, sering dengar Dharma Master gitu kan. Jadi hati saya tersentuh Sece. Di situ saya udah untuk apalah. Karena bagi saya ya, saya dengan tidak menegur dia tuh yang terluka itu hati orang tua, bener nggak Sece? Jadi saya putuskan udahlah. Sorry agak baper. Jadi saya kembali menegur dia. Saya pikirkan dia nggak mungkin ini, dia pasti butuh bantuan saya karena saya menganggap saya lebih ada dari dia kan. Selama ini kan saya berpikir dia sering minta uang sama saya. Kenapa saya harus begini-begini sama dia? Saya egonya tinggi. Jadi sejak saat itu ya, saya sekarang sudah membuka hati ya, melepaskan semua kesombongan dan kebencian yang ada di diri saya. Karena doa saya juga setiap hari itu ialah dari 5 noda batin ini, saya berharap saya bisa mengikisnya, Sece. Jadi sejak saat itu ya saya seperti semula lah, seperti kakak adik seperti semula.
Jadi di sini pemahaman saya tentang Dharma Sinpas yang setiap hari ini adalah yang saya ambil hikmahnya, Sece. Seperti itu, Sece. Barangkali ada tambahan dari Sece untuk membuat saya lebih lagi dalam pelatihan ini, Sece ya, supaya hati saya lebih lapang gitu, Sece ya. Kadang-kadang dalam berkegiatan Sece juga begitu ke relawan. Dia itu kadang-kadang kita temui beberapa relawan yang keras, terus omongannya gede sekali ya. Saya sedang berpikir bagaimana ya saya cara berbicara dengan dia dengan supaya tidak menyinggung perasaannya, Sece. Itu masih dalam saya tahap belajar itu, Sece. Begitu saja, Sece. Kanen ya, Sece. Kanen waktunya juga, kanen Sece semuanya. Kan Sece ya sudah berbagi dan juga sudah sama-sama ya kita belajar di dunia suci. Ya kita bisa sambil praktek, kita sambil belajar ya. Ini perlu proses ya juga. Master ada mengatakan kepada kita bahwa tidak takut terlambat, tetapi yang Master takut adalah kita tidak mau berubah atau kita tidak mau jalan ya, hanya berdiri saja dan tidak mau berubah. Tetapi saya melihat sharing dari Sece berusaha terus ya, berusaha keras terus. Ini perlu proses dan kita juga sama-sama ya. Bukan Sece saja, walaupun kita semua juga kita tanpa sadar ya, niat pikiran kita itu bisa timbul ya. Ingin uming sensasi seperti ketidaktahuan kita tiba-tiba muncul ya, kesombongan, keserakahan, kebodohan, kebencian bisa timbul tak terasa ya tanpa sadar. Jadi kita harus ya selalu mawas diri, kita harus selalu menjaga pikiran kita dengan baik. Ini yang saya selama ya belajar ajaran Buddha ini, dan juga kita di dunia suci kita berkegiatan, kita juga harus menjaga pikiran kita dengan baik, selalu melihat dari sisi yang positif ya, sisi-sisi yang bagus ya, sisi-sisi yang benar ya. Kan Sece mungkin bisa tambah lagi Wimei Sece ataupun kita dengan sharing dari Sesiung Sece berikutnya. Ini ada raise hand Eli Sece ya dari Palembang juga, silakan. Silakan. Alex Salim. Alex Salim. Alex Salim. Alex Lim. Ya, Alex Lim Alex dari Lim, Palembang. ya, Alex. Silakan. Hari ini luar biasa, dua Sece yang kita dengar ya. Ini sepertinya mengingatkan saya masa lalu nih. Dulu juga saya kalau cerita kayak gitu mengingat masa lalu saya itu dulu waktu masih bujang, saya memang ego dan kesombongannya memang cukup tinggi. Setelah saya banyak belajar di Viara, saya kan di Viara ada, di belajar di Secin ada ya. Nah, itu saya banyak belajar. Oh ternyata sombong tuh tidak membuat kita kekal. Baru mau ada sedikit pasti kita jatuh. Mau ada sedikit kita akan jatuh. Kenapa? Itu sebagai kita menyombongkan diri. Karena harta dan kita dapat itu hanya sekejap hilang. Dapatnya itu setengah mati, hilangnya cepat. Nah di situ untung waktu saya masih muda sama di Viara juga, ditambah saya di Seki, kesombongan itu tidak bisa kita bawa sampai mati. Memang pun bisa mati pun, kalau orang Islam bilang tuh mati pun susah, harus melepaskan menebus dosa-dosa gitu loh. Nah jadi kembali setelah kita sudah dewasa ya, untuk demi orang tua pun ya benar tadi siapa tadi bilang ada beberapa anak itu semuanya oke semua. Saya juga sempat merawat orang tua saya selama sekian bulan. Papa saya sudah dari muda memang orang bilang tuh ciong ya,
karena bapak sama mukanya agak mirip memang Ciong, suka ribut. Tapi setelah dia tua, saya sadarin oh itu papa saya, nggak perlu aja ribut. Dan juga sempat dia stroke, dia lupa ingatan, halunya tinggi pagi-pagi sampai kami kaget dia keluar sendiri bawa tongkat. Katanya mau pulang, itu rumah bos aku. Padahal ini kita di daerah kota Batam itu. Nah, jadi kami juga bingung, pagi-pagi sudah kehilangan orang tua nih. Padahal di rumah banyak orang kok bisa dikeluar sendiri kan gitu loh. Nah, disitulah saya sendiri juga ibarat kata tuh sudah sedikit banyak belajar, sudah banyak berubah. Tadi keras, jadi ibarat hati ini supaya sudah belajar banyak kayak ibu rumah tangga. Papa saya pun sakit pun, ya saya juga sempat mandiin, ya rawat dia makan, dia nggak bisa jalan kan, ya pakai pampers juga, segala macem lah dari hal-hal itu. Terus istri saya juga bantu, adik-adik saya juga bantu. Padahal dulu jujur sama papa tuh suka bentrok. Memang kan setelah dari itu dia sudah banyak berubah, papa juga kayaknya sudah waktunya ya. Dia juga gak pulang ke rumah Tuhan. Jadi kami baru ini merayakan dia tuh. Maaf sedikit baper ya. Balik. Memang sejak itu udah bilang berbakti sama orang tua tuh tidak pernah habisnya, tetapi ibarat selagi masih ada orang tua kita bisa berbakti, bisa maafkan, bisa mensujudkan kaki tangan dia, mencuci tangan. Kita sudah kan walaupun dosa-dosa kita tidak bisa melepaskan dari orang tua, pelekatannya sangat kejam orang tua, tapi sempat kita berbakti, benar-benar berbakti. Saya seumur hidup itu belum pernah, karena saya juga belajar dari Suci. Akhirnya saya juga bisa mengabdi orang tua saya sampai dia detik-detik pun meninggal, yang di rumah sakit Palembang dia meninggalnya. Di situlah tidak sempat ngobrol karena masa ICU kan nggak bisa ngobrol. Di situ saya langsung shock gitu loh. Mungkin itu aja dulu kan Ya kan Alexis Yo, ya memang ya kalau soal berbakti ya kita semua juga ini merupakan kewajiban kita, dan kita juga tahu ya akhir-akhir ini juga di banyak juga bukan hanya di sekitar kita yang tahu ya yang tahu akan berbakti ini, tetapi sekarang kita melihat ya bahwa di medsos juga banyak yang menyiarkan tentang kita harus berbakti, kita ini merupakan kewajiban ya. Padahal dari dulu Master sudah mengingatkan kita dua hal di dunia ini tidak boleh ditunda, yaitu berbakti dan berbuat kebajikan. Dan kita tahu ya ibu bisa melahirkan 10 anak, bisa menjaga 10 anak, 12 anak, tapi apakah 12 anak bisa menjaga seorang ibu? Ini kata-kata yang saya dapat ya dari Zhongguo ya, ada satu kisah ya. Ini memang sungguh luar biasa yang kita patut ya, suatu hal yang mulia seorang ibu bisa menjaga 10 anak dengan baik ya dan bisa menjadi sukses ya. Tapi apakah 10 anak ini bisa menjaga satu orang? Ya, satu orang saja. Itu ini yang saya juga sharing kepada anak-anak kita, keponakan-keponakan saya juga. Dan Sisyong atas sharingnya pagi ini. Ini ada Mulyadi Sisyong, silakan. Pagi Chef ya, Cece. Pagi Sisyong. Pagi.
Selamat pagi 师兄师姐们，感恩上人开示。Pagi ini temanya sombong ya, terus masih ada berbakti. Memang manusia tidak mudah ya lepas dari keegoannya ini ya, kesombongan. Merasa sendiri lebih hebat, lebih pintar, ya lebih kaya. Pokoknya lebih-lebih itulah. Kesombongan itu yang besar itu yang susah melepaskan dari ini. Untung kita sekarang masih bergabung dengan suci ya. Jadi seperti itulah kehidupan ya seseorang dengan namanya juga manusia awam ya, lupa apa yang dia mesti dia lakukan. Jadi dalam kehidupan kita lihat banyak kadang di kita mungkin di kampung lebih enak ya. Kalau kita lihat mungkin di kampung nggak ada kegiatan dulu, nggak ada gadget, jadi kita banyak perhatikan kehidupan orang. Dari kehidupan orang lain lah mungkin kita mesti belajar. Jadi pelajaran bagi kita sendiri. Karena saya di kampung saya sendiri saya lihat waktu kecil orang itu sombong loh terhadap masyarakat karena dia merasa kaya dan dia lebih kuat dan dia punya pergaulan dengan aparat. Nah, dalam kehidupan itu selalu menekan orang jikalau orang berbuat salah atau ibaratnya ya harusnya sanje, paulong, dia tidak mau. Iya, lu pokoknya prinsip jangan ganggu gua dong. Kalau lu ganggu keluarga saya, gua hajar lu habis-habis. Padahal dengan sengaja atau tidak, kita tidak tahu. Tapi mau kalau ya bisa diselesaikan, selesaikan. Jangan sedikit masalah dijadi besarkan. Akhirnya apa? Benci, dendam yang ada dalam kehidupan ini yang sekarang kita peroleh. Nah, dari cerita-cerita saya tadi ini, saya melihat kehidupan dia sekarang. Saya kasihan. 3 anak cowoknya nggak berhasil, anak ceweknya nggak bisa nikah, agak bisu-bisu, sepertinya ada kekurangan lah ya. Ketiga anaknya nikah, cerai-cerai semuanya. Dia sendiri lagi nikah lagi, ya berantakan lah gitu. Tapi dengan faktor dia kan sekarang udah mulai kepala 7 tuh. Nah, manusia kepala 5 aja udah sakit badan. Sini sakit, sana sakit. Kepala 6 apalagi. Kepala 7 udah mulai banyak pikun. Tadi si C Gunawati bilang sama kepala 8. Jangan kepala 8, 7 aja udah banyak, udah pikun si C sekarang. Aduh, kasihan kita lihat. Kalau kita dengan sombongnya itu bisa selesaikan masalah. Itulah yang namanya benar orang yang uming, benar-benar uming. Kalau kita bilang bodoh kan kasar kali ya. Saya bilang itu benar-benar tidak mungkin, dia juga tidak berapa dharma. Itu yang mungkin dia peroleh dari kehidupannya sebelumnya dan lahirkan kondisi sekarang ini. Saya lihat ini adalah pelajaran-pelajaran yang kita lihat dari kehidupan orang bagi kita sebagai pengalaman. Karena kita juga kalau kita selalu titiau bawaannya dari keluarga, nah ini bagus. Karena selalu change titiau, jadi kita tidak merendahkan diri, selalu merendahkan diri, tidak perlu tunjukkan keegoan kita, sombong kepada orang lain ya. Ini pengaruh dari keluarga. Kalau bawaan keluarga kita sendiri yang begitu, anak-anak kita akan seperti itu. Karena apa? Panutannya adalah orang tua kita sendiri. Jadi itu sangat berbahaya. Kalau kita sekarang jalinan jodoh sama suci dan master sudah setiap hari mempersiapkan dharma kepada kita dan kita ikutin aja dan kita mau berubah diri seperti suci tadi itu bilang sama dengan saudaranya yang begitu dendam akhirnya bisa dihuaci, bisa dinetralkan, bisa dia paulong sanci. Itu sangat bagus, sangat mulia. Saya bilang bisa menerima kondisi itu sangat-sangat bisa berubah untuk menetralkan diri sendiri, itu sangat hebat. Tidak gampang loh, itu tidak gampang. Karena inilah yang kita mesti lakukan, karena anak-anak akan tahu, wah mama sudah hebat, mama sudah berubah. Untungnya mungkin saya juga dari kecil juga begitu. Saya punya saudara, ya pasti 10 saudara, 10 saudara cowok, 2 cewek. Ini pasti masih cerita banyak. Tapi kita bisa sanje paulong dalam keluarga kita. Mungkin sekarang dia tidak terima, tapi pelan-pelan dia akan terima. Belakang ini semalam saya beberapa hari lalu cerita dengan adik saya,
Jadi dia bilang abang saya, adik saya sekarang kok nggak bicara lu lagi ya, nggak bilang lu jelek-jelek lagi ya, malah bilang saya baik gitu loh. Kenapa? Sanje Paulo. Kita bantu dia ya, kita bantu-bantu mereka. Mereka tuh merasa nggak cukup kok. Suatu keharusan gitu loh. Mereka sakit, kita bayarin biaya obatnya, biaya rumah sakitnya. Mereka itu suatu keharusan. Menurut mereka saat itu. Tapi kita nggak usah debat, nggak usah debat sama mereka lah, mungkin ya nggak usah debat. Biarin aja. Yang penting kita lakukan. Menurut kita ini benar. Karena kalau walaupun kita dengan dendamnya kita nggak mau bayar dia punya rumah sakit atau tidak mau antari ke rumah sakit, ini sebenarnya yang salah siapa? Kita sendiri. Jangan dengan alasan karena dia nggak baik sama saya, dia kurang ajar sama saya. Nggak bisa, itu saudara. Walaupun itu anak dia atau istri dia, itu saudara semua. Kenapa harus dendam? Kenapa kita mau seperti ini? Ini kan karena kondisi kita punya jalinan jodoh. Sebelumnya maka lahir keluarga yang satu keluarga ini. Kalau kita sendiri sebagai relawan suci tidak mau Sanje Paulung, tidak bertoleransi, tidak berpengertian, untuk apa kita? Kita namanya belajar melatih diri di suci. Ya udah, apa yang Master katakan jalanin aja. Jalanin aja. Suatu saat kamu akan nampak hasilnya dan kamu akan ibaratnya menikmati lah ya. Suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa menurut saya. Karena ini yang saya lakukan. Saudara saya mau bilang apa jelek saya sombong, terserah. Karena apa? Setiap orang yang berhasil pasti ada yang benci, ada yang iri. Termasuk saudara. Karena kok dia nggak bisa. Karena cehui masing-masing orang berbeda. Bawaan berkah dari kehidupan sebelumnya berbeda. Semua berbeda. Jadi justru kita harus berjiwa besar menerima mereka, membantu mereka, tapi dengan bijak ya. Dengan bijak. Jangan semua permintaan mereka dikasih. Mesti harus mendidik mereka supaya mereka mandiri. Juga nggak bisa, ya itu juga kita usahakan. Namanya juga usaha. Kalau nggak bisa juga, namanya bohong toh juga lah ya. Jadi kalau itu yang saya bisa lakukan. Pada berbakti orang tua, ya kita mungkin berbakti banyak cara ya. Termasuk memberikan nafkah hidup. Menjaga badan kita tidak rusak. Itu juga berbakti menurut saya. Jikalau kita suka lembur, suka kerja, atau suka main, tidur kemalaman, terus kita sakit, orang tua melihat kita kondisinya sedih, itu juga tidak baik bagi kita. Membuat orang tua khawatir pada kesehatan kita, itu tidak benar. Mereka sudah tua, harusnya kita yang memperhatikan dia, toh terbalik dia yang memperhatikan ke kita. Karena mereka udah kalau umur kepala saya 5, orang tua sih kepala 8 sudah pasti. Jadi orang tua kalau mendengar anaknya begitu begini biasa nangis. Mereka nangis loh. Kita tega ya buat orang tua nangis. Terus ada banyak masalah dalam kehidupan masyarakat, keluarganya atau siapa meninggal. Saya sudah tidak kasih tahu ke papa orang tua saya lagi. Saya nggak kasih tahu. Kasih tahu untuk apa? Mereka bisa apa? Nggak bisa. Udah umur begini. Bagus memberikan mereka suatu kebahagiaan, ketenangan aja. Menurut gitu saya, Sejong Sujemen. Kanan Sejong Sujemen, 听我的分享。阿弥陀佛，早上好。 Kanaan Mulyadi Sesyo, ya benar ya. Jadi memang dari dulu sebelum ada gadget ya kita semua belajar sutra hidup dari setiap orang ya. Jadi kita sangat bersyukur ya, kembali lagi kita sangat bersyukur kita sama-sama semua bisa bersama di dunia suci, kita bisa selalu diingatkan oleh Master bahwa kita harus melakukan kebajikan terus dan juga berbakti pada orang tua dan berbakti kepada semuanya ya. Dan juga kita tahu bahwa di dunia suci ini kita bisa mengasah ya, mengasah lagi kehidupan kita bahwa kita bisa lebih ya, lebih mawas diri dan apa yang kita lakukan itu kita bisa reflect kembali, kita bisa introspeksi diri. Ya, kangennya kepada Sesiong Suci yang sudah berbagi sharingnya. Ini ada lagi Linda Suci yang ingin berbagi kepada kita
setelah Linda Suci kita sama-sama quiz ya. Cảm ơn Sư Trần Sư Chị. Silakan Linda Suci. Pagi Sylvia Sư Chị. Chào anh. Pagi Huy Mei Sư Chị. Kak En sanubari teduh ya. Kak En Master membabarkan Dharma. Pagi semua session Suci. Senantiasa salam sehat ya. Dan bahagia. Saya mau ingin sharing dikit tentang semalam ya. Tentang cinta kasih ibu bagaikan bodhisattva. Kita mengetahui yang setiap rumah ya pasti ada seorang bodhisattva. Bodhisattva yang selalu dengan sepenuh hati ya, dengan bertulus hati selalu sabar sama anggota keluarga, selalu ikhlas ya. Kadang saya berpikir ya, orang tua ya setelah melahirkan kita, membesarkan kita, bisa bersamaan sama kita itu waktunya lebih ya. Mereka bukan hanya melahirkan kita, mereka juga banyak memberi pengetahuan ya, pandangan ya untuk anak-anaknya ya. Mereka mendidik anak ya sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Waktunya sangat panjang ya, sekitar umur sekitar 20 tahun lebih setelah anak sudah mulai tamat sekolah, dia mau kuliah ke luar negeri ya, mereka sudah lepas. Anak harus melanjutkan sekolahannya, melanjutkan pekerjaannya, melanjutkan untuk mencari pasangannya, untuk membentuk satu keluarga kecil ya. Jadi kadangkala berpikir ya, anak membutuhkan berapa waktu untuk menemani ya orang tua bodhisattva yang ada di rumah kita. Saya merasa orang tua banyak mengorbankan waktu ya untuk anak-anaknya, lebih panjang waktunya daripada anak memberikan waktu untuk kepadanya. Satu ya. Yang kedua adalah banyak ya waktu bersamaan dengan anak-anak. Mereka adalah bodhisattva yang selalu mengorbankannya. Banyak mengorbankan. Baik itu raganya. Beliau selalu capek ya, selalu banyak kerjaan yang tidak ada habis-habisnya. Ya, sampai sakit ya. Namun masih juga selalu untuk memperkuatkan ya diri ya supaya semua anak itu ya tidak sampai ya mereka itu kelihatan capeknya, selalu memberi ya, memberi dan memberi ya apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Tidak mau anaknya itu khawatir. Mereka walaupun tidak bisa semuanya usaha sendiri ya. Hidup adalah selalu ada masalah. Mereka selalu untuk menelankan segala masalah yang mereka hadapi. Kadang-kadang saya waktu kecil selalu bertanya, kenapa Papa tidak marah? Kenapa tidak untuk meributkan pada mereka? Malah dia memberikan jawaban yang saya tidak pernah memikirkan. Mereka dengan sangat tenang dan juga mereka memberi suatu pandangan yang luar biasa untuk saya. Orang tua saya adalah Zhongnan Qingyu ya, selalu memiliki tradisi dulu ya, selalu lebih menyayangi anak laki-laki daripada perempuan.
Tapi ketika dia menceritakan apa-apa, membutuhkan materi atau apa, selalu saya bilangnya oke, membawa dia untuk mengecek darah, mengecek apa-apa semuanya biaya kami yang mengeluarkan. Dia selalu bilang, aduh, habiskan lagi ya uang kalian. Kalian kerja begitu susah payah. Tapi saya selalu bilang, seharusnya saya harus berterima kasih sama Kak En, sama papa mama karena sudah memberikan saya kesempatan untuk saya bisa berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua adalah menumbuhkan banyak berkah yang tiada taranya. Saya bisa mendapat lebih banyak uang lagi. Saya bilang gitu. Dia selalu ketawa ya, tersenyum. Dia bilang, mama selalu ada di hati saya. Saya mengorbankan semuanya untuk dia. Saya sangat bahagia ya mendengarnya seperti begitu. Yang sudah itu, ya sudah. Yang kedua adalah tentang kesombongan membawa kegagalan. Dari kehidupan, karena ada jalinan jodoh yang membawa karma ya, karma balasan dan karma lingkungan membawa saya dalam lingkungan yang demikian. Waktu kecil saya sudah bisa untuk melihat gimana caranya bodhisattva yang di rumah untuk menghadapi yang demikian. Jadi memang kesombongan selalu ada diri setiap individu karena keegoisan yang berbentuk materi, keegoisan yang bisa dilihat dari ketidakwujud ya dan juga berwujud. Semuanya bisa membawa penderitaan ya, bagi diri sendiri dan juga pada orang lain. Ya, jadi selalu belajar ya di jalan bodhisattva. Ya, oke, gitu saja ya. Mau lanjutkan kuis lagi, Kak En semua sesiang sejak. Kan Linda Kan saja. Linda saja. Sylvia, apa kita ke kuis? Ya, kita ke kuis ya. Kan Linda sudah berbagi pada kita semua sesi hari ini, sharingnya sangat bagus ya. Semua tentang berbakti ya. Kan sesi saja. Kita langsung ke kuis ya. Cara menjawab semua sudah tahu. Kita langsung saja di soal yang pertama. Oke. Soal yang pertama, lengkapilah kalimat berikut ini. Keseharian manusia tak dapat lepas dari air. Demikian pula halnya dengan jiwa, titik-titik, senantiasa dibutuhkan untuk membersihkan hati manusia awam dari segala kegelapan dan noda batin dan menjaga kemurnian hakikat dirinya. A. Raga, air laut. B. Kebijaksanaan, air dhamma. C. Manusia, air minum. B. D. Batiniah, tetesan dharma. E. Bodhisattva, embun dharma. Nah, isilah titik-titik ini dari A, B, C, D, E. Ya, kita kasih waktu sebentar lagi. Dan saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita close ya. Ya, kebijaksanaan bagaikan dan dharma ya. Next kita lihat soal yang kedua. Apa dasar dari menjaga kemurnian hakikat diri manusia? A. Sikap menurut kepada orang tua. B. Sikap diam kepada orang yang dibenci. C. Sikap bakti kepada orang tua. D. Sikap bakti kepada guru. E. Sikap bersumbangsi kepada sesama. Apa dasar dari menjaga kemurnian hakikat diri manusia? A, B, C, D, E. Yang manakah yang menjaga kemurnian hakikat diri manusia?
Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita close ya. Apa dasar dari menjaga kemurnian hakikat diri manusia? Sikap bakti kepada orang tua. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Di episode ini, apa yang tidak ingin dibangun oleh Master? A. Rumah amal. B. Rumah sakit. C. Panti asuhan. D. Panti jompo. E. Rumah bakti. Tadi Master juga ada mengatakan ya, kenapa tidak ingin dibangun oleh Master? Ada alasannya. Kita sama-sama lihat ya, A, B, C, D, E. Kita lihat jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, di episode ini. Master tidak ingin bangun panti jompo, karena kalau kita membangun panti jompo, kita tidak memberikan kesempatan buat anak untuk berbakti, dan banyak juga ya alasannya tadi Master sudah memberikan kepada kita ya, ceramah kepada kita. Cảm ơn sư trưởng sư姐. Soal yang keempat dilanjut oleh Limei sư姐, silakan. Poin keempat, istilah titik-titik di bawah ini membawa kegagalan. Karenanya kita harus senantiasa mawas diri dan titik-titik ego agar mendapat tempat di hati orang lain. A. Kesombongan, mengecilkan. B. Pandangan, membangkitkan. C. Kebajikan, membesarkan. D. Pikiran, mengembangkan. E. Keindahan, mengurangi. Jawabannya apa? Ya, semuanya jago-jago ya, bijaksana, yongxing, ya, ya. Kita hitung ya, 5, 4, 3, 2, ada lagi 1. Jawabannya apa? Close ya, jawabannya kesombongan, ya, membawa kegagalan. Nah, jadi mengecilkan ego agar dapat tempat di hati orang. Oke, poin kelima. Soalan kelima. Orang yang patut dikasihani karena ia tidak memahami kebenaran. Karena ia tidak mengerti bahwa hidup manusia sangatlah rentang dan tidak kekal. Ini disebut apa? A. Kesombongan. B. Kepintaran. C. Kegagalan. D. Keyakinan. E. Ketidaktahuan. Jawabannya apa? Tadi Master, ini ada singgung dikit ya. Ada sebagian terjebak juga ya. Baca soal hati-hati. Oke. Ada terjebak. Oke, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, ada lagi 1. Tutup, close. Ya, jawabannya ketidaktahuan, suci. Ada yang jawab kesombongan, ada yang jawab kegagalan ya. Sebenarnya yang disebut yang terakhirnya adalah yang disebut ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan, tidak tahu ke prinsip kebenaran, menjadi ketidaktahuan. Jadi makanya mereka inilah orang yang dikasihani. Karena tidak tahu kebenaran. Oke. Soal ke-6. Apa prinsip utama kehidupan manusia? A. Mengorbankan norma.
B. Melepaskan kegelapan batin. C. Segala kebajikan diawali dari berbakti. D. Mengembangkan cinta kasih. E. Mengecilkan ego. Jawabannya ini juga ada bingung-bingung sedikit ya. Master selalu mengajar kita ya, singhan, xingxiao, punenten ya. Jadi apa prinsip utama kehidupan manusia? Yang terutama adalah oke, kita hitung ya 5, 4, 3, 2, 1. Tutup ya kita. Oke, C ya, segala kebajikan diawali dari berbakti. Inilah prinsip utama kehidupan manusia ya. Jadi kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, gimana kita sama masyarakat di luar ya, gimana kita bisa agama Buddha kita ya, ajaran Buddha ya. Buddha ingin kita berbakti kepada orang tua kita dulu ya. Orang tua kita adalah Tang Sang Fo ya, juga Buddha batin kita ya, karena orang tua yang membesarkan kita ya, apalagi seorang ibu ya menghamil 9 bulan ya, itu udah cukup dari segalanya. Jadi berbakti ya, segala kebajikan di awal dari berbakti. Oke, karena suci nanti kita sebelum kita ke pemenangnya, ada lagi siapa suci yang ingin sharing? Hah? Ya, ada resen dari Ong Chi Wei. Silakan. Iya. Selamat pagi, Sita Sice, Fimi Sice. Ya, selamat pagi Sisun Sice, Kangen Sisun Sice. Ya, kangen kepada Master yang selalu memberikan harumnya Dharma untuk kebijaksanaan kita. Ya, Sisun Sice, mohon maaf ya sebelumnya kalau saya ingin sedikit sharing ya, mohon maaf ya kalau salah ya. Jadi memang ya kita tahu jasa orang tua itu sangat sulit terbalaskan. Ya, ada satu kata bijak mengatakan kalau kita membawa orang tua kita, ayah ibu kita di kiri kanan kita dan membawanya pergi menempuh perjalanan jauh pun dan lain-lainnya, itu pun belum bisa membalas jasanya. Ya, kita memang hari ini memiliki orang tua ya, pasti itu. Dan di kehidupan sebelumnya kita juga memiliki orang tua. Jadi sudah begitu banyak orang tua yang kita miliki di kehidupan sebelumnya dan juga nanti di kehidupan yang akan datang. Nah, oleh sebab itulah apabila kita berjumpa dengan semua orang, itu makanya mungkin dia adalah orang tua kita di kehidupan sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, Master selalu mengingatkan kita untuk apabila berjumpa dengan orang, maka kita bisa selalu kangen dan penuh penghormatan, sehingga itu kita bisa menjaga batin kita selalu bisa rendah hati, begitu ya. Dan juga kita sebagai orang tua kepada anak juga kita ya sebagai orang tua ya, kita saat ini memiliki anak, Master juga selalu mengingatkan bahwa kita janganlah terlampau sering mengkhawatirkan anak kita sehingga menimbulkan benih yang tidak baik dari anak kita. Contohnya, mohon maaf ya, kalau kita marahi anak kita, maka dia akan timbul rasa tidak suka kepada kita, maka kita menimbulkan karma tidak baik kepada anak kita. Nah, oleh sebab itulah apabila kita bisa berbicara kepada anak kita tanpa, mohon maaf ya, tanpa kemarahan ataupun tanpa pukulan-pukulan fisik mungkin ya, mungkin masih ada yang dilakukan pada saat anak-anak masih kecil. Nah, kita itu harus hindari. Karena itu, mohon maaf ya, itu jelas akan menimbulkan kebencian dan karma baik dari anak kita. Nah, oleh sebab itu Master juga selalu mengingatkan bahwa tubuh fisik kita ini dan batin kita ini, nama dan rupa kita ini adalah jasa dari orang tua. Ya, kita apabila orang tua kita sudah tiada,
maka kita bisa mempergunakannya untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Itulah cara kita membalas jasa orang tua kita. Tadi juga telah disampaikan ya, mengenai tentang kesenangan indera dari objek-objek luar ya. Terus juga kita tiap hari di Jalan Suci ini kan berusaha juga menolong orang dari penderitaan, itu yang kita coba lakukan ya. Jadi kadang-kadang kita juga berpikir, kalau kesenangan tidak boleh kita menikmati untuk melekat, tapi juga kita ingin tidak menderita, maka apa yang harus kita kembangkan begitu? Ya, nah di sini sering disampaikan juga kita harus bersukacita dalam Dharma. Nah, bersukacita dalam Dharma itu bagaimana caranya? Begitu ya. Ini mohon maaf ya kalau misalnya ini tidak sesuai dengan pandangan Susung Suci ya. Jadi kita mengenai di 7 faktor pencerahan itu ada namanya piti. Piti itu adalah kegiuran atau kebahagiaan di dalam Dhamma. Dan juga di dalam 5 proses seseorang melakukan meditasi samatha bhavana, meditasi ketenangan batin, itu juga ada piti. Piti itu kegiuran terhadap objek. Di dalam meditasi samatha bhavana itu ada 40 objek. Ya, yaitu kita berbahagia piti ya. Jadi ada urutannya ya pada saat seorang sebelum mencapai jana itu ya. Jadi ada urutannya yaitu piti, kegiuran terhadap objek. Di dalam 40 objek ini, Susung Suci, itu apa yang saya tahu ya, itu ada 4 kediaman luhur atau dalam kita suka sampaikan adalah 4 pikiran tanpa batas, yaitu cinta kasih, belas kasih, dan juga metta, karuna, mudita, upeka ini ya Susung Suci ya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan objek itu juga objek 10 perenungan dan juga Master pernah menyampaikan 9 tahap ya seseorang untuk meninggal. Jadi objek-objek inilah sebetulnya membuat kita bisa bersukacita. Jadi selain objek dari panca indera itu yang kita tiap hari lihat bisa menimbulkan kemelekatan, maka objek kepada Dharma inilah bisa menimbulkan kita bersukacita. Bersukacita yaitu di dalam Dharma. Itu dinamakan kita dalam kondisi ada rasa piti ya, kebahagiaan di dalam Dharma. Ya, jadi kebahagiaan di dalam Dharma ini menjadi satu kekuatan atau semangat atau satu keyakinan kita ya untuk berjalan di jalan suci ini. Kenapa? Karena piti ini, kebahagiaan dalam Dhamma itu akan menjadi bentuk sankara, bentuk-bentuk pikiran yang membawa kita ke kelahiran selanjutnya. Ya, dan kita akan menjalin jodoh dengan orang-orang yang akan menjadi orang tua kita di kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu pentingnya kita bisa melakukan menjalin jodoh baik di kehidupan ini kepada banyak orang. Cảm ơn sư Suci, cảm ơn. Cảm ơn ông Chi với Sư Siung. Benar ya, kita pentingnya kita selalu ya. Tadi Master dari awal udah beritahu kita sebesit niat kita ya, awal adalah pelopor dari segalanya. Jadi kita harus selalu menjaga ya sebesit niat kita, setiap pikiran dan indera pikiran kita ya yang sangat penting. Apa yang kita dengar ya, kondisi luar ya, pancar indah kita ya. Jadi itulah selalu kita harus benar-benar memahami prinsip kebenaran. Kalau ada prinsip kebenaran, tentunya segala sesuatu yang kita lihat, dengar atau tindakan kita ya, selalu kita adalah berada di jalan yang positif ya, atau di sisi yang benar, dan kita bisa rating ya, tidak begitu langsung ya. Oke, kita di sini sudah ada pemenang kuis ya. Jadi selamat ya pada Aini Wijaya Suci Medan. Terus kedua ada Susanti Metali Suci Jambi. Ketiga Jola Maria Suci Jambi. Keempat Media Suci Barat. 5 Sumini Suci Medan, dan keenam Jenny Suryani Suci Jambi. Jadi kita awal dari Aini Wijaya Suci. Aini Wijaya Suci mau sharing nggak?
apa kesan-kesan batin kita yang Aini Suci dapat. Aini Suci, silakan. Aini Suci. Tidak, izin tidak sharing, oke. Susanti Meta Suci. Susanti Suci. Silakan Susanti dari Jambi. Izin tidak sharing, Kanan ya. Oh, izin. Oke, kanan. Yang ketiga, Joa Maria Suci, silakan. Ada kesan-kesan batin yang mau di-sharing mengenai keegoan atau berbakti. Hari ini topiknya. Oke, nggak ada ya. Coba yang media Suci, Barat 2. Ada? Suci, media Suci juga chat izin tidak sharing Suci. Oh ya. Ya, Sumini juga ya. Ya, Suryati Suci, Jambi juga ya. Apa Iya, dia juga? Suci. Oke, jadi nggak ada yang mau sharing. Gimana? Sylvia Suci tidak ada yang sharing. Oke, Sebenarnya. ya. Kanan ya kepada semuanya. Ini Sri Haryati Suci sudah raise hand, silakan. Sri Haryati Suci. 感恩三人开示呀，早安，师兄师姐们，早安，Sylvia 师姐还有惠美师姐。Ya, di sini saya ingin sharing ya, sesuai dengan tema hari ini, berbakti kepada orang tua. Di waktu pelatihan, pertama kali saya dengar dan lafal janji bakti. Setiap kali melafal janji bakti, ada semacam perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Dua kata terakhir dari janji bakti ini adalah Wu Deng Di Zi Dang Jing Ji, Jing Qing Shang Ren Mo You Lü. Kita selaku murid seharusnya ingat, jangan biarkan master merasa khawatir. Jadi saya selalu pikir, apa yang harus saya lakukan supaya master tidak khawatir, supaya orang tua saya tidak khawatir. Setahu saya sejak kecil saya cukup patuh, membantu orang tua, prestasi sekolah juga cukup bagus, kerja juga bagus, tapi di saat ini yang membuat mereka khawatir itu adalah kesehatan saya. Tentu di saat ini yang harus saya lakukan adalah menjaga baik-baik kesehatan saya. Bukan saja kesehatan jasmani, tapi juga sangat penting batin dan pikiran. Sangat bersyukur sejak dulu sudah mendengar dan mempelajari ajaran Buddha, membuat saya bisa menerima dengan sukarela buah karma saya. Dan tentunya kita juga harus selalu bersukacita. Dengan begini, supaya saya bisa sehat kembali dan bisa terus menjaga keluarga saya. Bisa terus fucu, kecongsen, terus jalan di jalan suci, dan terus menepati jalan bodhisattva ini. Dengan begini, walaupun jasa orang tua dan master tidak bisa saya bayar sepenuhnya, tapi setidaknya jangan membiarkan master dan orang tua khawatir. Ya, begitu saja yang saya sharing. Kanan. Kanan Sri Hayati Suci, kanan ya memang ya tubuh itu
jasmani kita dilahir orang tua ya, tapi batin kita ya, jiwa kebijaksanaan adalah master kita ya. Jadi master juga sebagai orang tua kita ya. Jadi kita harus selalu ya gimana ya, punya orang sangren ansinya. Jadi kita master ingin kita muridnya semua ya berada di jalan yang benar. Terus cerita tekung yang yaitu kita persembahan yang paling besar yaitu kita adalah vegetarian. Terus kita kalau kita sering kata sang dan wo ai ini, masa selalu jawabannya adalah niao ai wo so ai deren. Jadi mencintalah orang yang saya cintai. Itulah jawaban yang Mas kasih kepada kita ya. Jadi dunia ini bisa harmonis karena kita bisa mengkecilkan ego, terus saling hidup saling berharmonis ya. Jadi dunia baru bisa bebas ya dari bencana, karena segala bencana bencana alam atau bencana terjadi karena ulah manusia ya, jadi keegoan manusia juga. Dan kita berbakti kepada orang tua karena kita juga belajar dari ajaran Buddha, kita belajar banyak ya, karena orang tua dia melahirkan kita, jadi itu tidak gampang ya. Selain melahir, seorang ibu juga mengalami prosesnya ya, proses hamil tidak gampang ya, terus melahirkan itu juga sangat bahaya ya. Jadi menaruh jiwa juga, terus menjaga besar kita juga, maka kita harus menjaga kesehatan. Dan Sri Hayati Suci juga ini saya rasa dia sudah menyerap banyak dhamma dari master. Jadi tentunya dia bisa ya menghadapi sakitnya tubuh dan berharap doa ya dari kita semua ya. Sri Suci juga cepat sembuh dari sakit. Ya, karena kita menerima karma kita belajar ya. Jadi kita menerima, tentunya kita Master selalu bilang ya, kan yinso ya akan kurang berapa persen? CVSC 20% ya. 20% ya, kan yin. Ya. 看见做看见手，看见做打八折呀，是吗？看见手打八折。Ya. Ya, ini ya感恩 Sri Hati Seje, semoga sehat selalu ya semua Sesiong Seje. Ya memang benar Master memberikan kita kebijaksanaan dan orang tua memberikan kita keberkahan. Jadi kita harus benar-benar bisa praktekkan Hui Suang Xiu, memupuk keberkahan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Oke, ini ada Sani Seje, Sani Seje, silakan. Ya, Kak Sylvia Seje, Wime Seje. Ya, Seje ini topik hari ini tentang balas budi orang tua ya. Kebetulan kan sekarang ini kan kita sedang latihan Soi ya, Pauen ya, membalas budi orang tua. Jadi di dalam setiap lirik dari Pauen itu benar-benar bagaimana kita sangat sulit untuk bisa membalas budi orang tua, walaupun kita sudah seperti dalam liriknya ya, menggendong ayah di sebelah kanan, menggendong ibu di sebelah kiri, sampai kulit terkelupas juga tidak akan bisa membalas. Bagaimana ketika dibutuhkan kita mencongkel mata kita, memotong hati kita, mematahkan tulang dan mengeluarkan sumsum, itu juga tidak bisa membalas semua jasa dari orang tua ya. Jadi di Pauen ini juga kita diminta untuk segera bertobat ya. Bagaimana kita bisa membalas budi dengan badan kita yang sudah diberikan oleh orang tua ya, dengan menjaga moral kita dan melatih 10 sila. Nah, kemudian juga bagaimana kita harus menyalin sutra ya dan memahami dharma. Mungkin itu adalah cara terbaik bagi kita sebagai anak untuk bisa membalas budi orang tua adalah dengan demikian seperti yang disampaikan oleh Buddha ya dalam lirik
PAUD ini benar-benar benar-benar menunjukkan bagaimana kita bisa membalas budi orang tua. Ya, katanya Suci. Karena Sandi Suci sudah berbagi, seringnya memang kita harus benar-benar tahu ya, melakukan kewajiban kita sebagai manusia ya. Doing good is our duty ya, jadi juga berbakti juga our duty ya, kewajiban kita semua. Ya, Ya benar. Ini ada Laili Suci. Laili Suci. Laili Suci mau sharing, silakan. 感恩上完开始，早安，师兄师姐semua，感恩惠美师姐。Ini yang pertama ya, yang paling幸福di sini siapa? Sylvia 师姐ya. Kenapa saya bilang Sylvia 师姐 paling 幸福 ya? Papa mama sama mertua ada dalam satu kota dengan dia. Kapanpun dia mau berbakti itu paling gampang ya. Cuma berapa menit sudah bisa sampai menuju ke orang tua, ke mertua, paling mertua di rumah ya. Yang seperti saya kan orang tua di Jakarta. Jadi waktu COVID kan ada keli ya, jadi kita nggak bisa ke Jakarta. Begitu bebas bisa terbang, saya buru-buru terbang ke Jakarta karena merasa udah lama sekali ya nggak ketemu orang tua. Dan ke Jakarta akhirnya kena lagi yang COVID yang parah. Jadi saya terkunci di Jakarta selama setengah tahun, 6 bulan, nggak pulang-pulang. Habis itu COVID lewat, udah bisa terbang, jadinya sering kita harus kunjungi orang tua ya. Karena saya merasakan orang tua kan udah umur segitu ya. Nggak tahu dia masih ada berapa banyak waktu buat kita untuk kita bisa, bukan kita harus kasih dia makan enak, bawa dia jalan-jalan, enggak ya. Kita face to face, ngobrol, apa yang dibutuhkan, kita layanin dia gitu. Jadi makanya saya bilang, Sylvia itu paling senang ya. Bisa setiap hari sama papa, mama, mertua itu enak sekali. Makanya saya setiap kali kalau lihat orang tuanya Sylvia itu langsung teringat, kayak orang tuaku gitu loh, enak banget gitu. Nah setelah saya kembali lagi ke Medan, ini di tetangga banyak sekali ibu-ibu ya, orang tua ya. Yang kebetulan pas tetangga dengan saya itu ada suami istri tinggal, udah umur 70, udah mau 80. Itu bukan karena nggak dihargain anak, enggak. Anaknya yang di Jakarta beli rumah buat ini orang tuanya. Sedangkan anak yang satu pas di depan komplek kita buka toko. Nah ini orang tua ini nggak bisa tinggal di toko karena nggak nyaman gitu. Jadi dia lebih baik tinggal di rumah yang baru dibeli ini. Nah sedangkan akongnya ini suatu hari mendadak tidur sore nggak bisa bangun, berhenti dia. Jadi meninggalnya dalam kondisi tidur sore. Sekarang tinggal AI itu sendiri. Nah AI ini suatu hari lagi jatuh di kamar mandi, terus tulang panggungnya patah, dioperasi, sekarang jadinya duduk di kursi roda. Nah ini kejadiannya itu beberapa hari yang lalu. Kebetulan saya mau keluar, mau pergi kongsi, saya keluar dari mobil, kelihatan ada kayak mbak-mbak gitu bawa makanan kota. Oh saya udah tahu, ini mau bawa makanan buat AI itu. Tapi kenapa dari komplek Jalan Masuti dia buka kota terus, korek-korek kota terus. Saya nggak jadi jalan, berhentilah saya liatin kenapa ini. Rupanya sebelum sampai rumah kotanya dibuka. Lauk yang di nasi itu dia makan makanan orang tua ini. Jadi saya diamnya pun nggak tega ya. Mau saya bilangnya sama anaknya atau enggak? Kalau bilangin, rasanya kayaknya harus bilangin deh. Ini sudah seperti mamaku. Soalnya mamaku digituin saya juga nggak bisa terima ya. Nah, begitu keluar dari komplek, saya mampir ke tokonya. Saya bilang tanya anaknya, barusan ya diantar makanan malam buat mama ya. Iya, itu loh yang anterin loh, makan lauknya loh. Oh ya, pantas mamaku selalu bilang, kenapa saya dikasih bakso cuma 1 biji? Saya cuma dikasih udang cuma 1 ekor. Kok lauknya cuma dikit katanya. Oh, rupanya selama ini dinyolong makan terus ya. Jadi saya bilang, ya ada bicara lah sama orang kerja itu, hargailah orang tua ya. Jangan terlalu kasar, saya bilang. Tapi dia bilang, saya nggak bilangin, saya cuma kamu berbuat kesalahan, saya telepon yayasan biar kamu dibawa balik. Akhirnya dia dikembaliin ganti orang baru. Nah, sekarang AI ini cari saya terus, sedangkan dia nggak bisa keluar dari rumah, nggak duduk di kursi roda ya. Tanya anaknya, kok si Lili nggak datang, nggak kelihatan, dia pergi Jakarta lagi ya? Enggak, Lili lagi sibuk katanya. Bilangin saya cari dia. Nah saya belum bisa ketemu dia karena apa? Kalau saya ketok pintu mesti ada yang bukain, sedangkan dia duduk di kursi roda ya. Saya mesti nunggu pas pembantunya datang atau anaknya datang bukain pintu. Dia memang ada ditemani satu pembantu yang datang pagi, pulang sore, nanti malam anaknya datang temenin dia tidur. Nah ini makanya itulah orang tua ya, anak ada ya.
Tapi orang tua ini sendiri yang nggak mau tinggal sama anaknya, maunya tinggal sendiri, walaupun dia lagi sakit juga mau tinggal sendiri gitu loh. Nah itulah makanya kadang kita yang pengen berbakti ya, saya lihat kondisi ayah ini, anaknya pengen berbakti tapi nggak bisa di samping anaknya ya, dia maunya sendiri. Jadi untung anaknya yang tinggal di depan komplek itu yang bisa urus dia ya, sehari bawa makanan 3 kali, berarti ada datang dia 3 kali lah. Itu yang saya selalu membayangkan orang tua itu kalau ada di sampingnya, kita pengen berbakti, harus bisa berbakti. Itulah Sylvia Suci yang paling beruntung lah. Karena ya yang Suci. Ya, kan Laili Suci memang benar ya. Tapi memang orang tua juga tidak mau merepotkan kita sebagai anak yang mau melayani dengan segalanya. Tapi kadang inilah merupakan kewajiban kita juga bagaimana cara kita bisa menjelaskan bahwa kita ini suatu kewajiban kita juga ya, seperti papa kita ya, papa saya waktu mau pulang Hualien dulu ya sama-sama lantik ya, papa saya tidak mengizinkan saya membantu dia mengangkat kopernya. Papa bilang saya masih bisa. Saya bilang papa kalau papa agak berat-berat nanti orang yang jalan lalu di sana, orang yang melihat ini sekiranya ini anak perempuannya ini tidak tahu berbakti, nggak bantu bapaknya mengangkat koper. Bapak saya langsung ketawa senyum, ya udah kasih saya kesempatan untuk membantu papa. Nah ini kira-kira cara-cara kita juga bersama orang tua ya. Jadi saat orang tua lagi menasihat kita ataupun memberikan kita penjelasan ataupun wejangan yang kita sudah tahu ya, memang kita sudah melakukan, kita sudah tahu, kita kadang bisa keluar dari benak kita bahwa aduh sudah tahu lah ya. Tapi kita juga jangan memberikan mimik wajah yang tidak enak ya. Kita harus senyum terus ya. Jadi seperti tadi Master mengatakan xiao sun, xiao itu kita berbakti, tapi sun itu bagaimana kita menjadi orang anak yang patuh ya. Jadi kita harus sun, muka kita juga harus sun ya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya memang benar ya, Kanan juga kepada Siung Secie yang di Medan Laili Secie juga sering ya selalu memanggil Papa Cho, Mama Cho, yang menganggap orang tua saya juga bagaikan orang tua dari Secie dan Siung semuanya. Kanan pada semuanya ya, Siung Secie yang sudah menganggap orang tua saya juga orang tua dari Siung Secie. Oke, ada lagi Siung Secie yang ingin berbagi. Mungkin kita masih ada waktu, udah jam 9 juga, kita langsung aja ya membacakan inti kosakata siang pagi ini. Silakan. Secie, nggak ada kosakata. Oh, ini nggak ada kosakata. Saya lupa, udah lama liburan terlalu panjang ya. Kan Sri Secie sudah memberikan menjelaskan ya. Kan Siung Secie semuanya yang sudah berbagi pada pagi hari ini, semoga kita sama-sama ya bisa memupuk keberkahan dan kebijaksanaan secara bersamaan, dan kita terus ya menjadi teladan bagi orang-orang yang kita cintai di sekitar kita dan semuanya ya, kepada anak kita juga. Kan Siung Secie, mari kita memberi penghormatan kepada Sang Buddha. 师兄师姐，大家请起立，请合掌，向华菩萨及上人行上问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，感恩惠美师姐，谢谢师姐，感恩师姐，大家感恩感恩师兄师姐semuanya，明天见。明天见，再见。感恩大家，感恩。
曾一个人在探寻，何处是自己的大门。经过那金丝的指点，发现金色就是芳龄。我曾反反复复地在追问，什么是自己的诱因。经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信。如今的我也依然走进了自己的大门。我愿意在金丝中勤学习，学习着温